Kita akan mempelajari terkait dengan konsep derajat di graf, khususnya atau tepatnya derajat titik. Definisinya, misalnya kita diberikan suatu graf G dan suatu titik V di G. Derajat titik V ditulis dengan D indeks G V atau kadang ditulis dV saja, adalah banyaknya sisi di G yang terkait dengan titik V, di mana loop atau suatu gelung itu dihitung 2 kali. Derajat minimum dan maksimum titik di G itu disimbolkan dengan delta G dan delta yang segitiga ini, delta segitiga G. Pokoknya yang seperti inilah. Didefinisikan sebagai delta G sama dengan minimum dari dV di G. Kemudian delta yang segitiga G ini sebagai maksimum, berarti maksimum dV di G. Contoh, kita lihat contohnya. Graf lengkap K5, maka karena dia graf lengkap, maka kita bisa ketahui bahwa pasti setiap dua titik yang berbeda itu saling terkait atau adjacent, maka derajat setiap titik di K5 itu pasti 4 derajatnya. Jadi dV-nya sama dengan 4 untuk setiap V di K5. Contoh yang selanjutnya, contoh keempat. Misalnya kita diberikan graf G seperti pada gambar. Maka kita bisa tulis bahwa DU nanti itu nilainya adalah seperti yang kita ketahui, gelung itu atau loop dihitung 2 kali. Sedangkan ini ada sisi satu yang terkait, maka satu gelung maka 3, DU-nya 3. Kemudian DX-nya itu ini 2 sisi yang terkait, berarti 2. Kemudian DV-nya itu ada 3 yang terkait, berarti sama dengan 3. Seperti itu, DV-nya 3. Selanjutnya kita akan melihat konsep yang selanjutnya. Konsep yang selanjutnya, misalnya kita diberikan suatu graf G. Kita diberikan suatu graf G. G dikatakan graf beraturan K jika setiap derajat titik V di G itu adalah K ini, dV sama dengan K. Contohnya kita bisa lihat sikel itu simbolnya CN, sikel dengan N titik. Tentu sikel dengan N titik, setiap titiknya kan pasti terkait dengan 2 sisi. Sikel itu kan seperti ini, titik di sini contohnya sikel yang 4 lah. Berarti bentuknya kan seperti ini, kurang lebih. Titik ini kan terkait dengan 2 sisi yang ini dan yang ini. Sisi yang kirinya dan kanannya. Seperti itu. Ini contohnya C4. Jadi sikel C4 ini memiliki, atau kita katakan sebagai graf beraturan 2 karena setiap titiknya berderajat 2. Selanjutnya teorema yang terkenal itu ada namanya teorema jabat tangan. Teorema ini sebenarnya muncul dengan konsep bahwa kita perhatikan setiap sisi itu kan pasti bernilai 2. Titik di ujung-ujungnya kita anggap 2. Mengapa? Loop sendiri meskipun satu titik, tapi pengaruhnya terhadap derajat titik itu menjadi 2. Makanya kita bisa katakan setiap sisi itu berpengaruh terhadap 2 titik. Sehingga, atau juga bisa kita katakan setiap titik itu hubungannya dengan sisi itu tergantung berapa sisi yang terhubung terkait dengan dia, itu akan bernilai sebanyak itu juga derajatnya. Maka kita bisa katakan bahwa jumlah derajat dari semua titik di graf G itu sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Ya, saya kira ini jelas juga berdasarkan definisi graf. Graf kan mendefinisikan setiap sisi itu harus terhubung dengan titik-titik yang ada di titik di grafnya. Makanya satu sisi pasti bernilai 2 terhadap pengaruhnya terhadap derajat. Seperti itu. Contohnya yang ini, kalau kita lihat ini. Kita lihat sisinya ada berapa? Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Maka kalau sisinya 4 harusnya ada jumlah derajat titik-titiknya adalah 8 menurut rumus ini. Kita lihat 1 ini bernilai 2. Ada 4 yang bernilai 2 berarti 8. Seperti itu. Saya kira jelas ini teorema jabat tangan. Cukup sederhana kita lihat. Kemudian teorema yang selanjutnya adalah akibat dari teorema jabat tangan. Di sini bentuk teoremanya, bunyi teoremanya, jika G adalah graf, maka banyaknya titik-titik yang berderajat ganjil di G adalah sebanyak genap. Jadi kalau kita punya graf yang memiliki titik-titik berderajat ganjil, maka banyaknya titik yang demikian di graf itu harus sebanyak genap. Contohnya kita lihat contoh yang tadi mungkin ada ya. Kita lihat contoh yang tadi, contohnya yang ini. Kalau kita lihat di sini titik-titik yang berderajat ganjil kan ada berapa ya?
ada dua, yaitu U dan V. Ya, U dan V berderajat ganjil. Banyaknya berapa ya? 2. Kan cuma 2 yang berderajat ganjil. Maka ada 2, berarti sebanyak genap kan 2. 2 itu kan bilangan genap. Seperti itu contohnya. Kita langsung coba buktikan teorema ini. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kita coba lihat buktinya. Bukti. Kita pertama mengetahui adanya graf G. Kemudian diketahui di sini yang kita mau cari adalah banyaknya titik berderajat ganjil adalah sebanyak genap. Untuk mempermudah, berarti kita tulis diketahui graf G. Kita misalkan dulu ada 2 himpunan. Misalkan A itu adalah, kita langsung saja ya pakai notasi himpunan. A adalah V elemen di graf G, di mana dv-nya itu ganjil. Kemudian kita misalkan B adalah titik juga di VG, di graf G, sedemikian sehingga derajatnya genap. Dari pendefinisian ini atau pemisalan ini, tentu kita jelas bisa memperoleh bahwa gabungan dari titik A dan B itu sama dengan himpunan titik di graf G. Saya kira itu jelas, karena kan ganjil dan genap tidak ada yang beririsan. Seperti itu. Selanjutnya, kita bisa tuliskan hubungan mereka terkait dengan derajatnya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Sigma derajat titik di A ditambah dengan sigma derajat titik di B, ini tentu sama dengan derajat titik di V elemen VG. Ini maksudnya derajat titik di VG. Sedangkan berdasarkan teorema jabat tangan kita lihat mengatakan bahwa sigma V elemen VG dV itu sama dengan 2 kali sisi EG. Berarti kita bisa tulis ini sama dengan 2 kali banyaknya sisi di G. Ini menurut teorema jabat tangan. Sehingga apa yang kita peroleh? Kita lihat. Yang pertama, B itu kan himpunan yang titik-titik berderajat genap. Berarti ini berderajat genap. Setiap titik berderajat genap. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya pasti genap. Kemudian kalau kita lihat ini 2 EG pasti genap. Berarti supaya dV yang di A ditambah dengan dV di B hasilnya genap, sedangkan dV di B itu genap, maka haruslah dV di A itu harus genap. Karena kalau ganjil tambah genap tidak akan menjadi genap di sini. Seperti itu. Dengan bahasa sederhananya bisa kita tulis begini. Kita pakai yang biru. Karena sigma V elemen B dV dan 2 EG ini pasti genap, maka agar pasti genap, karena dV di B dan 2 kali EG itu pasti genap, maka haruslah sigma dV V yang ada di A juga harus genap. Sekarang kalau kita punya dV di A itu genap, karena V elemen A dV ini genap, sedangkan dV itu ganjil untuk setiap V elemen A, maka kira-kira jika jumlahan totalnya adalah genap, sedangkan setiap sukunya nanti itu harus ganjil, kira-kira banyaknya suku harus bagaimana? Gambarannya seperti ini. Kita punya katakanlah V elemen A-nya itu dari V1 sampai VK begini. Yang di A semua katanya begini. Katakan begini, V1 tambah kita ada dV-nya. dV1 tambah dV2 sampai dengan dVK misalnya.
Katakanlah V1 sampai VK ini adalah anggota dari A. Kita misalkan seperti ini pemisalan saja, bukan bagian dari buktinya. Ketika kita anggap itu semuanya adalah anggota dari A, ini DV1 ganjil, semuanya ganjil. Maka ganjil kita jumlahkan sebanyak ganjil, hasilnya kan tentu akan ganjil. Maka satu-satunya jalan harus jumlahkan sebanyak genap, berarti K-nya harus genap. Makanya kita bisa hapus ini. Kita bisa katakan bahwa untuk setiap V elemen A itu ganjil, maka bisa dikatakan bahwa banyaknya anggota A ini harus genap. Secara tidak langsung kita sudah membuktikan teorema seperti itu.